Loh, kok tanamannya tiba-tiba layu ya? Padahal kita udah ngerawat kayak anak kita sendiri. Kira-kira gimana ya caranya menghindari kelayuan? Nah, untuk tahu cara menghindari kelayuan, kita perlu memahami tentang proses pertumbuhan tanaman atau biasa kita sebut dengan fisiologi tanaman. Apa sih fisiologi tanaman itu? Halo semua, perkenalkan saya Cahyo Adileksana, Knowledge Associate dari Edu Farmers International Foundation yang berbasis di Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama membahas cara lengkap mengenai fisiologi tanaman. Fisiologi tanaman adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang apa yang terjadi pada tanaman dari tingkat molekuler hingga tingkat seluler. Tujuannya supaya kita bisa menjaga dan mengatur hidup tanaman tersebut. Singkatnya tuh begini, dengan mempelajari fisiologi tanaman, kita bisa tahu bagaimana tanaman itu bertumbuh, menyerap air, merespon cahaya matahari, dan dampaknya pada hasil tanaman. Perlu diketahui bahwa dengan memahami fisiologi tanaman, kita bisa memaksimalkan potensi dari sumber daya alam yang tersedia. Salah satunya untuk meningkatkan hasil tanaman itu sendiri. Kita ambil contoh. Untuk meningkatkan produksi tanaman cabai, perlu dilakukan penyiraman, pemangkasan, dan pengendalian hama penyakit. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai fisiologi tanaman, yuk kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana proses fisiologi tanaman itu sendiri. Kamu pernah mendengar kata fotosintesis? Ya, fotosintesis termasuk dalam proses fisiologi tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, cahaya matahari sebagai trigger untuk stomata membuka. Stomata sebagai pintu masuk gas CO2 dan gas-gas lainnya yang berguna dalam proses fotosintesis itu sendiri. Nah, terdapat pula agen penerima cahaya matahari yaitu klorofil yang terdapat di kloroplas dan terletak di dalam daun tanaman. Nah, di dalam kloroplas tersebut terjadi perubahan energi cahaya matahari dibantu dengan kehadiran air akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, bagi yang belum tahu rumus fotosintesis, saya kasih tahu, yaitu karbon dioksida ditambah air dibantu dengan cahaya matahari menghasilkan glukosa dan oksigen. Atau rumus kimianya seperti ini. CO2 ditambah H2O dibantu dengan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus O2. Selama pembahasan fisiologi tanaman, kita sering menyinggung tentang air. Air punya peran yang sangat penting bagi makhluk hidup. Pada tanaman, air berperan sebagai sistem hidrolik yang menjaga sel tanaman sehingga batang tanaman tetap berdiri tegak. Selanjutnya sebagai alat transportasi jaringan tanaman, juga sebagai stabilisator perpindahan panas yang diterima tanaman. Dan fakta menariknya, 90-95% penyusun tubuh tanaman adalah air. Proses penyerapan air pada tanaman itu ada dua, yaitu yang pertama proses difusi dan proses osmosis. Proses difusi adalah pemindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi yang lebih rendah. Sedangkan osmosis, kebalikan dari difusi, yaitu memindahkan molekul larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Pergerakan difusi biasanya dipengaruhi oleh perbedaan suhu, konsentrasi larutan, tekanan, dan zat absorptif. Pergerakan osmosis biasanya dipengaruhi oleh permeabilitas membran terhadap zat-zat tertentu dan faktor perbedaan potensial air cairan sel dengan larutan tanah di luar tubuh tanaman. Sebentar. Semua makhluk hidup itu perlu makanan supaya bisa dapat energi. Nah, kira-kira tanaman dapat energi dari mana ya? Atau jangan-jangan masak sendiri? Jangan salah, tanaman mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri, biasa disebut juga autotrof. Nah, proses ini disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah sifat fisiologis yang dimiliki oleh tumbuhan dengan tujuan memanfaatkan karbon dioksida untuk membentuk bahan organik dan diasimilasikan dalam tubuh tanaman. Nah, dalam prosesnya terdapat reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah proses penangkapan energi surya. Energi yang diserap diubah menjadi energi kimia dan selanjutnya zat tersebut akan digunakan untuk proses penyusunan zat gula. Sebagian energi matahari juga digunakan untuk fotolisis air, sehingga menghasilkan ion hidrogen dan oksigen.
Nah, dalam reaksi terang dihasilkan adenosin trifosfat dan NADPH. Kalau reaksi gelap, itu adalah proses yang tidak bergantung pada cahaya. Reaksi ini berlangsung pada bagian stroma di kloroplas. Peristiwa yang berlangsung merupakan konversi CO2 menjadi gula yang membutuhkan produk dari reaksi terang berupa adenosin trifosfat dan NADPH. Selama proses fotosintesis berlangsung, terjadi transpirasi. Nah, transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air oleh jaringan tanaman dalam bentuk uap air melalui stomata. Oke, lebih mudahnya begini. Proses transpirasi seperti proses manusia saat berkeringat. Semakin terik sinar matahari, maka keringat yang kita keluarkan juga akan semakin banyak. Begitu pula dengan tanaman. Semakin terik sinar matahari, maka transpirasi semakin optimal. Transpirasi diawali dengan penguapan air oleh sel mesofil ke rongga antar sel yang ada di dalam daun. Nah, sel-sel itulah yang menguapkan air ke rongga antar sel, tentunya mengalami kekurangan air. Nah, kekurangan air ini nantinya akan disuplai dari tanah melalui akar, lalu ke batang dan daun hingga akhirnya memenuhi rongga antar sel. Transpirasi memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama, transpirasi kutikula. Transpirasi ini merupakan proses kehilangan air melalui kutikula epidermis. Yang kedua, transpirasi stomata, yang mana sel-sel mesofil daun tidak tertutup rapat dan terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding sel mesofil yang jenuh air. Dari dinding sel yang basah ini, air menguap menuju ruang antar sel, kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang-ruang sel ke atmosfer. Yang ketiga, transpirasi lentisel, yaitu proses yang terjadi pada daerah kulit kayu yang berisi sel. Nah, adapun uap air yang hilang melalui jaringan ini sekitar 0,1%. Ini sangat sedikit sekali. Rasanya belum lengkap nih kalau bahas transpirasi tanpa bahas respirasi. Respirasi itu apa sih? Respirasi merupakan proses yang penting pada semua makhluk hidup. Kalau di tumbuhan, respirasi dapat berlangsung pada akar, batang, dan daun. Nah, respirasi adalah reaksi oksidasi senyawa organik yang menghasilkan energi tinggi yang digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan dalam bentuk adenosin trifosfat atau senyawa lainnya. Nah, jenis respirasi itu ada dua. Yang pertama, respirasi aerob, dan yang kedua, respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob, ini memerlukan oksigen dalam penguraiannya. Respirasi ini menghasilkan energi yang tinggi, karbon dioksida, dan uap air. Nah, sementara respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi tentunya, hanya dalam keadaan khusus saja. Gimana sahabat EduFarmers? Asik bukan mempelajari fisiologi tanaman? Ada fungsi air yang ternyata sangat berarti. Proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Tapi sepertinya ada yang kurang ya. Oh iya, proses terjadinya respirasi. Ayo kita lanjutkan. Mekanisme respirasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, glikolisis, yang merupakan serangkaian biokimia yang merubah glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan pembentukan karbon dioksida melalui reaksi oksidasi reduksi dengan O2 sebagai penerima elektron. Proses ini berlangsung pada mitokondria. Yang ketiga, ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan pembentukan asam sitrat yang terjadi dalam mitokondria yang melepaskan 3 molekul CO2, 4 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Reaksi ini terjadi 2 kali pada glikolisis. Jadi, dalam siklus Krebs dihasilkan 8 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Produk yang dihasilkan selama proses respirasi adalah karbon dioksida, air, dan energi. Sebelum kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, jawab kuis ini dulu ya. Transpirasi adalah proses kehilangan air oleh jaringan tanaman dalam bentuk uap air melalui stomata ke atmosfer. Transpirasi merupakan proses alamiah yang terjadi pada tumbuhan tanpa adanya rangsangan dari luar. Menurut kamu, apakah pernyataan tersebut sudah tepat?
Salah, pernyataan tersebut belum tepat. Karena transpirasi disebabkan oleh adanya sinar matahari. Jadi bukan tanpa rangsangan dari luar. Semakin terik sinar matahari, maka proses transpirasi akan semakin optimal. Selain energi dari hasil fotosintesis untuk pertumbuhan tanaman, di dalam tubuh tanaman juga terdapat zat pengatur tumbuh atau hormon. Hormon ini merupakan bagian dari sistem pengaturan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jenis hormon dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Ada 2 kelompok hormon. Yang pertama, hormon pemicu pertumbuhan. Yang kedua, hormon penghambat pertumbuhan. Jenis hormon sebagai pemicu pertumbuhan yaitu ada auksin, sitokinin, dan giberelin. Sedangkan hormon penghambat pertumbuhan itu ada asam absisat, gas etilen, dan traumalin. Nah, pertama ada auksin. Auksin ini memiliki fungsi sebagai perangsang pertumbuhan. Yang kedua, ada sitokinin. Sitokinin adalah perangsang pembelahan sel pada jaringan tanaman. Yang ketiga, ada giberelin yang mana merangsang pembungaan, pembuahan, dan pembelahan sel akar dan tunas. Selanjutnya, hormon penghambat pertumbuhan. Yang pertama, asam absisat. Ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan yang disebabkan karena cekaman lingkungan. Yang kedua, ada gas etilen yang menghambat pertumbuhan yang mengarah memanjang atau mendorong pertumbuhan ke arah melintang. Yang ketiga, ada asam traumalin. Ini merangsang sel-sel daerah luka menjadi bersifat meristematik sehingga mampu melakukan penutupan pada bagian luka. Jadi, singkatnya, hormon adalah respon tanaman terhadap suatu cekaman lingkungan. Proses pembuatan makanan sudah, zat pengatur tumbuh juga sudah. Terus bagaimana ya proses pertumbuhan dan perkembangan? Dan apa sih perbedaan dari keduanya? Pertumbuhan diartikan sebagai pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju keadaan yang lebih dewasa. Nah, biasanya pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri. Contohnya genetik, enzim, dan hormon. Nah, kalau faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari lingkungan seperti cahaya matahari, derajat kemasaman, nutrisi, kelembaban udara, air, dan suhu. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini ada polanya loh. Pola tersebut dibagi menjadi 2, primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu menyebabkan batang dan akar tanaman bertambah tinggi atau panjang. Pertumbuhan primer ini diawali dengan pembelahan di daerah meristem apikal, sedangkan pertumbuhan sekunder, pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang bertambah lebar. Pertumbuhan ini disebabkan jaringan meristem sekunder aktif membelah. Nah, kita sudah belajar tentang fisiologi tanaman, mulai dari arti fisiologi tanaman, fungsi air, proses fotosintesis, transpirasi, respirasi, zat pengatur tumbuh, serta perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, sahabat EduFarmers sekarang sudah tahu kan cara supaya tanaman kita tidak layu? Semoga dengan mengenal fisiologi tanaman, kita jadi semakin dekat dan semakin kenal dengan tanaman di sekitar kita dan tentunya bisa meningkatkan kualitas tanaman kita. Saya, Cahyo Adileksana, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.